Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan menjawab ya permintaan dari salah satu subscriber yang meminta dibuatkan tutorial untuk mencari rata-rata RAL yang tidak faktorial ya. Jadi ini sangat gampang ya. Ini kalau saya kasih contoh, ini misalnya kita mau uji pakai RAL. Jadi ini adalah RAL non faktorial atau RAL satu faktor. Jadi sudah banyak sekali video-video saya ya di YouTube ini yang membahas tentang RAL baik itu faktorial maupun non faktorial. Tapi tidak masalah, coba saya akan mengulanginya lagi. Nah, kalau berbicara mencari rata-rata ya, jadi rata-rata itu kita cari yaitu untuk setiap faktor perlakuan. Jadi ini ada P0, P1, P2, P3, dan P4, maka rata-ratanya kita tinggal cari ya. Yaitu untuk P0, P1, P2, P3, dan P4-nya. Nah, ya, tidak ada yang susah ya. Tinggal kita cari saja seperti ini. Dan mungkin bertanya lagi, bagaimana cara rata-rata ini kemudian saya tampilkan dalam sebuah grafik sehingga nanti akan menjadi sebuah pembahasan. Nah, di pembahasan itu kita perlu data untuk membuktikan apakah ada pengaruh atau tidak dari perlakuan ini terhadap kadar air. Kalau perlakuan ini mempunyai pengaruh, pasti dia akan menghasilkan kadar air yang berbeda atau berbeda nyata. Nah, untuk melakukan itu kita harus melakukan uji yang namanya ANOVA gitu ya. Nah, di sini ada sumber keragaman, derajat bebas, jumlah kuadrat, kuadrat tengah gitu ya. Kemudian ada F hitung, ada F tabel 5%, F tabel 1%, dan keterangan. Nah, untuk ujinya ya, ini bisa kita lakukan secara manual ataupun dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, di sini saya ujikan dulu secara manual di mana untuk sumber keragaman RAL non faktorial kita memerlukan perlakuan, galat, total ya. Untuk derajat bebas perlakuannya tinggal dikurangkan. Jumlah perlakuannya dikurang 1. Jumlah perlakuannya ada 5. Berarti 5 dikurang 1. Untuk galatnya, rumusnya adalah jumlah perlakuan ada 5 dikali jumlah ulangan dikurang 1. Kemudian untuk total itu adalah jumlah perlakuan dikali jumlah ulangan, kemudian kita kurangkan 1. Ya. Atau kalian juga bisa menjumlahkan dB dari perlakuan ditambah dB galat. Untuk jumlah kuadrat perlakuan ya, kalian jumlah kuadratkan total dari perlakuan ini ya, kalian pakai rumus sum square. Kemudian kalian bagi dengan jumlah ulangannya ada 3 ya. Kemudian kalian kurangkan dengan FK ya. Kurangkan dengan FK. Nah, berhubung di sini FK-nya belum saya hitung, jadi saya hitung dulu FK ya. Jadi di sini FK-nya adalah total dari kuadrat dibagi dengan jumlah perlakuan dikali dengan jumlah ulangan. Nah ya, jadi FK-nya kita sudah ketemu sehingga JK-nya juga sudah ketemu. Untuk JK galat adalah kita harus menghitung JKT dulu. Jadi JKT rumusnya adalah rumus dari JKT adalah sum square ya, total dari semua data kemudian dikurangkan dengan FK. Nah, kita dapat nilai JKT ya. Oke, maaf. Nah, untuk JK galatnya rumusnya adalah JKT dikurang dengan JKP. Kemudian kita mencari kuadrat tengah, rumusnya adalah JK dibagi dengan derajat bebas ya. Kemudian untuk F hitung tinggal kita bagi KT dibagi dengan KT galat. Nah, untuk F tabel 5%, teman-teman bisa lihat di F tabel atau langsung saja pakai rumus FINP ya.
Jadi sama dengan FINP 0,95 titik koma derajat bebas perlakuan titik koma derajat bebas galat. Untuk yang 1% FINP 0,99 derajat bebas perlakuan, derajat bebas galat. Nah, di sini teman-teman lihat F hitung lebih besar daripada F tabel 1% dan F tabel 5%, sehingga keterangannya adalah bintang 2 atau berbeda sangat nyata. Nah, karena dia berbeda sangat nyata, maka kita perlu melakukan uji lanjut. Di sini saya coba uji lanjutnya yang sederhana saja, yaitu pakai uji beda nyata terkecil dengan taraf 5%. Kita hitung dulu ya, standar deviasinya akar 2 dikali KT galat, dibagi dengan ulangannya ada 3. Kemudian kita cek ya nilai BNT tabel untuk galat 10. Kita cek ya. Untuk galat 10. Kita cek untuk galat 10. Nah, kita cek di 0,025 ya. Adalah 2,228 atau kita bulatkan 2,23. Kenapa kita cek di 0,025? Karena rumus uji BNT itu adalah tabel T-nya adalah T alfa per 2 ya. Nah, di sini alfa kita adalah 0,05 dibagi 2 jadinya adalah 0,025. Sehingga kita lihatnya di tabel 0,025 ya. Nah, setelah dapat kita cari BNT hitungnya. SD kita kalikan dengan BNT tabel. Baru kemudian kita bikin notasi ya, perlakuan rata-rata. Notasi di sini pakai cara BNT plus rata-rata ya. Kalian tinggal copy saja perlakuannya. Begitu juga dengan rata-rata ini ya. Nah, kemudian kita urutkan terkecil sampai terbesar. Kita jumlahkan ya rata-rata dengan BNT hitungnya ya. Nah, di sini ya ada nilai 13,76. Jadi nilai 13,6 sampai 13,76 itu notasinya A ya. Kemudian kita jumlahkan lagi. Di sini nilai 13,8 sampai 13,96 itu B. Kemudian kita jumlahkan lagi nilai 14,2 sampai 14,36 C, dan ini kita jumlahkan lagi 14,8 sampai 14,96 itu D, berarti 15,2 itu E. Nah, kalau kalian tidak bisa menggunakan cara ini, kalian juga bisa dengan cara memberikan notasi menggunakan selisih rata-rata. Nah, jadi pertama kalian cari dulu selisih antara P1 dengan P2 ya. Kalian pakai rumus mutlak, kalian kurangkan ya. Mutlak, kalian kurangkan P1 dengan P2. Nah, di sini kalian lihat 0,2 lebih besar daripada 0,16 sehingga P1 dan P2 berbeda nyata, maka notasinya A dan B. Kemudian kalian cari selisih P0 dengan P2 atau P2 dengan P0 pakai absolut ya. P2 dengan P0 ya. Nah, 0,4 itu dia lebih besar daripada 0,16 sehingga notasinya berbeda karena berbeda nyata. Berikutnya P4 dengan P0 ya. Absolut. P4 dengan P0 juga lebih besar sehingga notasinya juga berbeda. Dan berikutnya kalian cari beda P4 dengan P3 ya. P4 dengan P3 juga lebih besar sehingga berbeda. Nah, kalian tinggal pilih ya mau pakai cara yang mana. Nah, kemudian bagaimana
cara membuat grafik yang kemudian akan kita bahas ya. Kalian tinggal pilih insert, kemudian kalian sorot perlakuan, kan klik grafiknya di sini. Nah, ini kan sudah terbentuk grafiknya ya. Nah, di sini ada perlakuan dan di sini ada kadar air. Misalnya persen ya. Nah, kemudian kalian juga bisa menambahkan di sini adalah data label. Nah, data label. Nah, di sini kalian bisa langsung masukkan ya, di data label ini adalah notasinya. Ini 13,6 notasinya A ya. Kemudian ini 13, Nah, ini 13,8 notasinya B ya. B. Dan seterusnya. Nah, kalau kalian lihat ya, ternyata grafiknya ini tidak urut ya. Harusnya P0 dulu. Jadi kita bikin yang baru ya. P0, P1, P2, P3, P4. Kalian copy ulang rata-ratanya ini. Kemudian kalian paste di sini ya. Nah, kemudian kalian grafik seperti tadi ya. Nah, ya. Kalian sesuaikan saja ya di sini ya. Perlakuan ini kadar air ya. Nah, kalian tinggal cek. Ini misalnya P0 notasinya C ya. Jadi 14,2. C ini 13,6 A ya. 13,6 A, 13,8 ini B ya. Kemudian ini 15,2 E. Dan ini 14,8 D ya. Nah, ini judulnya adalah kadar air ya. Nah, jadi ini mungkin menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber saya. Sekalian video ini menjawab bagaimana cara menyajikan data yang akan dibahas dari hasil uji ANOVA. Mungkin itu untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.